hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, di mana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini hanya disebutkan wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah, itu saja. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu hadis yang ada riwayat Imam Bukhari, itu saja ya. Tanpa ada penjelasan ya dari Rasulullah apa yang dimaksud dengan haji mabrur. Kalau kita lihat hadis ini ya, merupakan hadis yang langsung dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud haji mabrur. Kita tahu bahwa saat ini saudara-saudara kita ya, insya Allah akan menunaikan manasik haji. Tentu harapan kita semua jemaah haji kaum muslimin pada tahun ini agar mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji mabrur. Dan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji juga mudah-mudahan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji mabrur. Bagi yang belum haji segera daftar ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki. Tetapi ada hal yang menarik, Pak. Abdullah bin Umar pernah mendengar ya, ada yang mengatakan ma aksarul haji, katanya. Betapa banyak orang haji. Dan faktanya memang banyak yang haji itu. Untuk di Indonesia saja, untuk haji itu kita perlu menunggu. Ada yang disebut dengan waiting list. Ternyata di zamannya tabi'in pun sama, Pak. Ma aksarul haji, orang banyak berhaji. Tetapi kata Abdullah bin Umar begini, betapa sedikitnya yang mabrur. Betapa sedikitnya yang mabrur. Tetapi kata Abdullah bin Umar, kamu jangan mengatakan betapa banyaknya orang yang haji, tapi yang lebih tepat betapa banyaknya rombongan haji. Wa ma aksarul rukab, begitu. Sehingga dilabeli sebagai haji mabrur itu tidak banyak, Pak. Hadis ini memberikan satu penafsiran yang langsung dari Rasul apa yang disebut dengan haji mabrur ya. Kata Rasulullah SAW ya, bahwa haji mabrur itu adalah haji yang balasannya itu tidak ada lagi kecuali apa? Surga. Sebenarnya semua amal ibadah itu pasti balasannya apa? Surga, gitu kan? Kenapa di sini kemudian penegasannya tidak ada balasan kecuali surga? Ini menunjukkan betapa agung dan betapa besarnya pahala haji itu ya. Sebenarnya nggak disebut pun bahwa haji mabrur itu pasti balasannya apa? Surga. Tapi kenapa di sini disebut surga? Sebuah penegasan saja bahwa ibadah haji itu adalah salah satu ibadah yang memiliki tempat yang sangat istimewa dalam ajaran Islam, sehingga dia merupakan salah satu usul ibadah, pokok ibadah ya, yang kemudian kita menyebutnya dengan rukun apa? Rukun Islam kan?
2 kalimat syahadat, sholat, apalagi puasa, zakat, terakhir haji. Kan urutan begitu ya. Sehingga ada yang kemudian menempatkan kalau orang sudah haji seolah-olah Islamnya sudah apa? Sudah sempurna gitu. Sudah lengkap, sudah paripurna ya. Dan kebetulan memang ibadah haji ini adalah ibadah yang biasanya dilaksanakan memang paling akhir. Karena biasanya adalah harus menunggu tadi ya. Kalau sholat kan nggak usah menunggu ya. Ibadah lain nggak usah menunggu. Karena haji ini adalah satu ibadah yang tidak hanya kita hubungannya dengan hablum minallah saja Pak. Tapi memang haji ini kebanyakan adalah hubungannya hablum minanas. Maka kita akan menemukan relevansi penafsiran kenapa Rasulullah ketika menyebutkan mabirul haj, apa yang dimaksud dengan kebaikan haji mabrur itu semuanya hablum minanas ternyata. Tadi sudah kita sampaikan, yaitu berbagi makanan dan menyebarkan apa? Salam itu kan hablum minanas. Kalau kita perhatikan ya, memang inti ibadah haji adalah ritual Pak. Kita memakai, khususnya laki-laki, pakaian khusus, pakaian ihram, tidak berjahit ya. Kemudian mengucapkan talbiyah, kemudian tawaf ya, muter-muter Ka'bah tuh. Bahkan kemudian mencium hajar aswad, sampai Umar bin Khattab mengatakan bahwa kalau aku tidak melihat umat Rasulullah mencium hajar aswad, niscaya aku tidak akan mencium. Itu kan ritual semua tuh, ritual. Kemudian melempar jumroh ritual nggak? Ritual. Itu adalah simbol melempar siapa? Setan. Bagi yang pernah haji, ketika melontar jumroh lihat setannya nggak? Nggak ada Pak ya. Itu kan hanya simbol aja. Walaupun di situ di tiang tempat melontar jumroh itu ada gambar Donald Trump, ya tetap ngelihat setannya gitu. Benyamin Netanyahu gitu. Jadi kalau di tiang melontar jumroh itu ada Donald Trump, mungkin lebih semangat itu sama Benyamin Netanyahu ya. Itu simbol gitu. Kemudian kita bermalam di Muzdalifah ya. Kemudian kita wukuf di Arafah ya. Tarwiyah dari pada tanggal 9 gitu ya. Itu kan semua ritual semua. Sa'i ya. Ritual. Itu adalah satu ritual yang penekanannya hablum apa? Minallah kan sebenarnya. Tapi kenapa kemudian ketika Rasulullah SAW mengatakan mabirul haji, apa itu kebaikan haji mabrur itu, kok jadi hablum minanas gitu kan? Ini adalah penegasan dalam Islam ini bahwa kesalehan ritual kita harus termanifestasikan dalam hasbun minanas. Begitu. Tidak bisa orang seperti ini ke masjid rajin. Puasa bukan hanya Senin Kamis, tapi puasa Nabi siapa? Nabi Daud ya. Sholat tahajud rajin, tapi menyakiti tetangga. Bermasalah nggak orang ini? Bermasalah. Bahkan ada satu hadis, bukan yang disakiti tetangga, tapi kucing. Karena ada hadis sahih, ada seorang perempuan, mohon maaf kalau ada ibu-ibu, memang hadisnya konteksnya perempuan ya, itu disiksa oleh Allah karena dia mengurung apa? Kucing Pak.
Jadi yang dikurung kucing, yang diculik itu kucing loh. Kalau yang dikurung dan diculik manusia itu lebih berbahaya lagi. Jadi yang dikurung itu kucing, tidak dikasih makan, menyiksa kucing, hablum minan apa itu? Minal hayawan gitu. Jadi akhlak etika kita dengan makhluk Allah selain manusia pun menyebabkan amal ritual kita tidak ada apa-apanya jadinya. Padahal kan bisa jadi perempuan itu yang menyiksa kucing sholatnya bisa jadi puasa, tapi hanya karena menyiksa kucing dikurung tapi tidak dikasih makan dia masuk neraka. Kita tahu ada hadis sahih. Ini hadis ini menjadi simbol betapa bahwa hablum minal hayawan ya, hubungan kita dengan hewan ini juga memiliki nilai yang tinggi dalam ajaran Islam, Pak. Ada seorang, mohon maaf pelacur ya, melihat anjing, tuh anjing ya, menjulurkan apa? Lidahnya. Karena apa? Kehausan. Kita tahu tuh hadis terkenal ya. Ada di Arba'in Nawawiyah, hadis 40 itu ya. Nah, kemudian ada sumur, tapi anjing tidak bisa apa? Minum. Akhirnya seorang perempuan, katakanlah pelacur ya, berinisiatif untuk mengambil apa? Air. Kemudian memberikan minum ke anjing yang kehausan tersebut. Kemudian Allah berterima kasih kepada perempuan tersebut. Jadi kalau ngasih minum anjing saja berpahala nggak? Berpahala, walaupun setelah itu kita digigit. Ya walaupun kadang-kadang kan begitu. Nah, ini kan seperti menolong anjing galak jadinya, nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi Pak Ustadz, kalau ada macan menjulurkan apa? Lidahnya, itu kehausan, bukan itu kelaparan biasanya. Jangan. Coba-coba kita ngasih apa? Ngasih minum itu. Jadi harus hati-hati juga ya. Jadi poinnya adalah bukan hanya hablum minanas, tapi hablum minal hayawan, atau hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain pun itu adalah manifestasi dari kesolehan ritual kita, Pak. Termasuk di sini. Kenapa? Karena haji itu, Pak. Kalau kita lihat ya, di dalam hadis-hadis lain, bagaimana haji tersebut ya juga menekankan aspek hablum minanas ini, Pak. Dalam surat Al-Baqarah 197, ini menarik. Kata Allah Subhanahu wa taala begini, Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adalah di bulan-bulan tertentu ya. Faman farada fihinnal hajja, siapa yang telah diwajibkan padanya untuk menunaikan ibadah haji, maka ada 3. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-Baqarah 197 tuh. Itu semua adalah aspek hablum minanas, Pak. Jadi kalau orang sudah kemudian tengah melaksanakan menunaikan manasik haji, maka hendaknya pertama, pala ropasa, tidak boleh berkata apa? Ropas. Ropas itu adalah perkataan yang cenderung kepada jorok secara seksual, Pak. Kotor ya. Nah, ini biasanya laki-laki yang begini. Nah. Yang kedua, wala fusuqa, tidak boleh berbuat dosa, fasik. Yang namanya ibadah haji di situ berkumpul bukan hanya ratusan ribu, berapa juta, Pak? Jutaan, ada 2 juta lah ya. Ketika berinteraksi dengan manusia yang jumlahnya lebih daripada 2 juta dari berbagai negara, berbeda kultur, berbeda budaya, berbeda kebiasaan, ada nggak potensi kita berbuat dosa, berkata jorok? Ada Pak pasti. Mohon maaf ya, ada jemaah haji yang bilang begini, ini kalau lihat jemaah haji, mohon maaf ya, Afrika kan gede-gede ya, gede-gede.
tinggi-tinggi Pak. Ada yang bilang begini, itu kalau berdesakan dengan dia katanya, itu suka kena dengan, mohon maaf karena buah dadanya gede-gede. Nah itu sampai begitu Pak. Kotor kan ya? Kotor, nggak boleh begitu. Atau berbuat dosa kusuk, ada yang begitu, ada. Karena dia ingin mencium Hajar Aswad, akhirnya berbuat jahat ke orang nggak? Jahat, dorong-dorongan itu, ya. Jadi udah dekat, akhirnya yang di depan didorong. Kalau perlu ya, ada kemudian karena saking berdesak-desakan membenturkan saudaranya ke Hajar Aswad. Ada yang begitu. Bahkan kalau di Ka'bah itu Pak, ada yang namanya joki Hajar Aswad, ada nggak? Ada itu Pak. Minimal 2 orang tuh. Jagain dia, menghalau yang lain itu. Didorong yang lain tuh. Jahat nggak itu? Jahat itu. Wala jidala fil had, tidak boleh berdebat, bayangkan. Jangankan dengan jemaah yang berbeda budaya dari negara lain Pak ya. Dengan jemaah satu kloter saja perdebatan itu ada nggak? Ada. Sederhana Pak. Satu maktab nih. Kita terbiasa tertib. Di ruangan kita tertib ya. Bersih. Ada teman kita yang jorok, yang kotor, ada nggak? Ada. Ya kan? Celana dalam digantung di mana? Di gagang pintu. Ada yang gitu ya? Aduh, ini satu maktab. Mohon maaf karena ini haji reguler ya. Kalau haji khusus mungkin rata-rata bersih lah ya, karena kelasnya lain gitu kan. Kalau haji reguler itu di maktab gitu Pak. Celana dalam digantung di mana-mana. Anduk kering basah di kasur. Sementara kita tertib. Celana dalam dilipat di tas. Anduk dijemur. Sebelah kita joroknya luar biasa. Debat nggak? Aduh Pak, jangan begini atuh Pak. Gimana saya mau ibadah khusyuk nih? Bau apek gitu. Nah itu perdebatan itu pasti ada gitu. Ya. Jadi memang tidak mudah gitu. Tapi uniknya di dalam Al-Baqarah 197 semuanya adalah ketika melaksanakan ibadah haji hablum minan nas gitu. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berbuat dosa. Kalau dosa mungkin ada hablum minallah juga ya. Tapi penekanan tetap hablum minannas, wala jidal, tidak boleh ada perdebatan. Dalam satu kloter, yang satu ingin bayar damnya di Indonesia sesuai dengan fatwa Muhammadiyah, yang satu ingin bayarnya damnya di mana? Di Saudi. Debat tuh, yang didebat ketua kloternya, saya enggak, saya mau menyembelihnya di Indonesia. Ya. Yang satu ingin enggak sah karena memang harusnya menyembelih di mana? Ketika melaksanakan ibadah haji. Perdebatan itu ada nggak? Ada banyak potensi perdebatan Pak. Yang satu pingin ngasih tip ke supirnya, yang satu enggak itu. Wah sekali, pokoknya harus sabar jadinya. Dan itu tidak mudah. Karena begini, kalau kita ingin melihat karakter asli seseorang, karakternya, melakukan safar perjalanan dengan orang itu minimal 3 hari 3 malam kata Umar bin Khattab. Jadi kalau kita ingin tahu ini karakter pemimpin kita kayak apa, lakukan perjalanan piknik dengan dia 3 hari 3 malam Pak, ketahuan. Ya. Wah ternyata beda dengan yang di TV ya. Kayak di TV orang ini humble, sopan. Ternyata kalau melakukan perjalanan 3 hari 3 malam dia udah galak, bentak-bentak. Makanya kalau ingin tahu karakter asli seseorang, maka yang ditanya siapa Pak? Orang yang paling dekat, yang sering berinteraksi dengan dia Pak. Tanya. Jadi kalau ingin tanya sebenarnya Pak, karakter Pak Prabowo itu gimana sih? Maka yang tanya siapa Pak? Mayor TNI. Ya betul, tanya dia. Pak Mayor, Pak Prabowo itu gimana sih karakter aslinya? Nah dia menjawab tuh. Tapi kalau ingin tanya karakter Mayor TNI yang asli, tanya siapa? Pak Prabowo aja. Bolak balik aja gitu. Nah jadi sebenarnya Pak ya,
dalam ibadah haji itu kita akan menemukan karakter-karakter asli. Bagi yang pernah melaksanakan ibadah haji pasti tahu, jangankan haji Pak ya. Ketika kita umroh, kan pertemuan awal kita mungkin masih lihat-lihat ya. Tapi selama perjalanan 10 hari tahu nggak karakter orang itu? Tahu Pak. Ada yang memang sopan, ada yang memang sederhana, ada yang memang orang ini dermawan, ada kan? Ada juga yang pelit, ada nggak? Ada. Kita makan bareng-bareng, pas mau bayar dia menghilang Pak. Ke toilet betul. Ada mungkin kan? Pak, saya ke toilet dulu ya. Toilet tungguin kok lama banget. Ya udah bayar aja dah. Itu karakter itu ada gitu. Makanya di sini ya, kalau mau ingin tahu ya bagaimana karakter seseorang itu adalah ketika melaksanakan ibadah haji. Apakah dia bisa menahan karakter-karakter buruk terhadap saudaranya? Ada di dalam ibadah haji. Ini dinyatakan dalam Al-Quran secara langsung ini. Tidak boleh rofas, tidak boleh fusuk, tidak boleh berdebat. Pokoknya ketika melaksanakan ibadah haji ini harus betul-betul kita bisa menahan apa? Menahan diri, mengontrol diri. Minimal ketika melaksanakan ibadah haji. Makanya apa itu yang disebut haji mabrur? Itu ada 3 dimensi Pak. Sebelum melaksanakan ibadah haji, saat melaksanakan ibadah haji, dan pasca melaksanakan ibadah, itu 3 dimensi. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini adalah ketika melaksanakan ibadah haji. Maka kalau ditanya apa itu haji mabrur, yaitu adalah ketika sebelum melaksanakan ibadah haji adalah dia melakukan atau menuju ibadah haji itu dengan cara-cara yang baik. Harta yang dipergunakan untuk membayar ibadah haji adalah dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Makanya kalau ada jemaah haji gemung narkoba, kira-kira mabrur nggak? Ini kartel nih. Tapi ada nggak kartel melaksanakan ibadah haji Pak? Kartel gemung narkoba melaksanakan ibadah haji, ya mudah-mudahan aja kemudian dia apa? Insaf. Tapi kan awalnya kita harus periksa nih, dia membayar ongkos hajinya berasal dari biaya penjualan narkoba atau tidak, kan begitu. Jadi kalau ditanya Pak Kartel, ini bayarnya dari mana bulanannya? Oh, kalau yang ini bersih, saya ingin tobat. Berarti dia menuju haji apa? Haji mabrur tuh. Terus bisnis narkobanya apa? Sudah saya tinggalkan. Tapi uangnya gimana? Itu kan bisnisnya ditinggalkan, tapi uang dari hasil narkobanya disimpan. Nah, itu agak repot juga kalau begitu. Nah, jadi Pak ya. Atau yang lebih rasional, ada orang kasakusuk ingin cepat berangkat haji, nyogok, ada nggak? Itu awal dari haji yang jauh dari nilai-nilai apa? Pasti jauh Pak. Dia kasakusuk nyogok orang Kemenak. Sekarang bukan Kemenak apa? Kemenhaj ya. Sekarang bahwa bukan berarti haji bukan dari agama, bukan bagian dari agama Islam, bukan ya. Sebenarnya kan banyak yang protes juga Pak ya. Ini urusan haji, urusan satu agama kok satu kementerian, ada yang protes nggak? Ada ya. Ya tapi karena kan bahwa haji ini urusannya bukan hanya urusan agama, tapi adalah urusan antar apa? Negara, dan yang diurus bukan puluhan ribu tapi ratusan ribu, dan kebetulan mayoritas Indonesia adalah agamanya nggak ada yang salah sebenarnya kan, biar tertib aja sebenarnya kan. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji itu ya, sebenarnya adalah mabrur sejak awal, itu yang harus dipastikan Pak. Jadi kalau orang sejak awal itu melakukan kejahatan-kejahatan, agak sulit kemudian orang ini disebut haji apa? Haji mabrur. Tapi kalau haji Abidin, tahu nggak Haji Abidin? Atas biaya, kira-kira mabrur nggak? Insya Allah mabrur, karena itu adalah biayanya apa?
halal, nggak ada masalah ya. Haji Abidin ya. Tapi kalau haji ngambil kuota jamaah yang harusnya diberikan kepada jamaah dikasihkan ke kroni-kroninya. Nah, kroni-kroninya dari Arab Saudi dikasih Pak kuota tambahan. Dia berikan ke kroni-kroninya, dijual. Kira-kira yang membeli itu mabrur atau tidak? Kalau menurut saya sih, karena itu bukan jatah mereka, itu jatahnya jamaah tambahan. Bahkan lebih jahat lagi, yang harusnya jatah yang kuota aslinya diberikan kepada jamaah dia ambil, ada yang gitu kan? Itu perbuatan seperti perbuatan Ya'juj dan Ma'juj, Pak. Bukan Yakut ya, Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukan itu Pak maksudnya. Nah, jadi sebenarnya Pak, haji itu memang harus sejak awal mabrur, itu penting itu. Jadi caranya baik, sumber dananya baik. Jangan pernah kita berpikiran, Pak ini kan ada uang panas mau saya bersihkan untuk haji gimana? Nggak bisa Pak. Karena ibadah itu bukan manilan, nggak bisa ibadah itu jadi manilan itu nggak bisa Pak. Kan ada orang, waduh ini uang kotor nih kita bersihin, bangun sekolah Islam, bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun bank syariah dari uang hasil cuci uang kawan Arab. Nggak bisa dalam Islam ini. Bahwa semua amal kebaikan itu harus diawali dengan yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Walaupun dalam sisi fikih ini ada perdebatan, Pak. Saya sering menyampaikan, kalau ada orang nih Pak, sholat pakai baju curian, sholatnya sah atau tidak? Dalam sisi fikih, selagi sholatnya memenuhi rukun dan syarat, sah nggak? Sah. Tapi berdosa nggak dia? Kata fikih begini, sholatnya sah, tapi di waktu yang bersamaan berdosa karena memakai baju apa? Curian. Sama, ada yang berpendapat orang melaksanakan ibadah haji, ongkosnya adalah dari uang-uang haram. Ada yang berpendapat selagi hajinya memenuhi rukun dan syaratnya, maka secara fikih nggak sah hajinya, sah. Tapi mabrur nggak? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi haji mabrur itu adalah sejak sebelum haji, pra haji ya. Nah, kemudian di sini dalam Al-Quran adalah ketika haji yang tadi ya, dan hadis ini adalah pasca haji, setelah haji hadis ini. Jadi ketika Rasulullah ini mengatakan bahwa tidak ada balasannya, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan haji mabrur kecuali dia surga. Qalu ya Nabi Allah. Nah, di sini para sahabat ingin menanyakan tentang apa yang disebut haji mabrur setelah melaksanakan ibadah haji itu. Kata Rasulullah begini, ya Nabi Allah, ma birul hajj al mabrur, apa yang dimaksud dengan kebaikan haji mabrur tersebut? Sebagian ulama mengatakan hadis ini bukan hanya pasca, tetapi hadis ini juga mencakup ketika dia melaksanakan ibadah haji dan setelah dia melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Di sini katakan mabirul haji mabrur, apa itu kebaikan haji mabrur? Kenapa? Pertama, it'amut ta'am, berbagi makanan. Berbagi makanan itu adalah bisa dilaksanakan ketika dia berinteraksi saat haji. Bisa nggak? Bisa. Kita kan berinteraksi dengan banyak orang, Pak. Jadi ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, karakter orang ini bukan dilarang untuk berkata kotor atau jorok, dilarang untuk berdebat, dilarang untuk berbuat dosa. Tapi yang dianjurkan justru ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, berbagi apa? Makanan. Yang namanya makanan Indonesia ketika kita dibawa ke luar negeri jadi mahal nggak? Mahal Pak. Kita dari Indonesia bawa abon. Ketika kita melaksanakan ibadah haji selama 40 hari itu bahwa abon Indonesia ini ada nggak? Banyak nggak yang dijual di Arab Saudi, Pak? Tapi mahal, kan? Dari kita lebih murah.
Nah, ketika kita mau makan kan, wah ini nggak ada jemaah jenisnya nih, aman sendiri. Nah ini tidak berbagi apa? Makanan. Mohon maaf, bawa jengkol, bawa pete, walaupun makruh itu kan. Oh, itu satu maktab bawa apa? Jengkol dan pete. Bawa. Ketika makan, wah ini aroma yang khas yang tidak pernah ada di mana? Di Arab. Siapa yang bawa nih? Cuman menyebar baunya saja, jengkol dan petenya tidak pernah dibagi. Ada yang bawa ikan asin nggak? Ada ya, ada Pak. Ada yang bawa ikan asin Pak. Coba makanan-makanan apa yang betul-betul tidak pernah dijual di Arab ketika kita melaksanakan ibadah haji yang harus dibawa dari Indonesia. Coba kira-kira apa Pak? Teri kacang. Sambal terasi ada nggak? Agak jarang sana Pak. Walaupun sekarang sudah banyak warga negara Indonesia di sana ya yang jualan. Dulu sewaktu saya haji 4 tahun, pokoknya saya ibadah haji yang belum begitu ketat ya, karena ketika itu saya melaksanakan ibadah haji sebagai mahasiswa ya, dekat ya. Tahun 97 Pak saya haji dulu. Itu ketika di wukuf di Arafah itu Pak, banyak TKI atau TKW ya Pak, yang jualan nasi uduk Pak, bebas lalu lalang. Sekarang emang nggak bisa, ya kan? Mas nasi uduk Mas ada itu, jadi lebih santai kalau dulu. Kalau sekarang wah nggak bisa begitu kira-kira ya, ketat sekali sekarang. Nah, jadi ketika berkumpul dengan banyak orang, berbagi makan itu menjadi sesuatu yang penting. Bisa jadi ada orang yang melaksanakan ibadah haji, dananya terbatas, ada nggak? Ada. Mungkin sebagian dananya leluasa, yang sebagian terbatas hanya mengandalkan living cost yang dikasih oleh siapa? Oleh pemerintah. Dari kita membayar ongkos haji kan ada living cost ya? Ada, jumlah saya nggak tahu sekarang ya. Nah itu kan untuk bekal sana. Ada yang kemudian, wah sayang nih living cost buat apa? Buat kalau pulang karena dia kemudian tidak bekerja, kemudian apa? Uangnya berkurang. Dijaga tuh Pak. Dia hanya mengandalkan makanan-makanan yang memang sudah dijatahkan kan. Ternyata kan ada saja kemudian beberapa kasus makanannya basi, ada nggak? Pas basi, kalau yang leluasa tinggal beli di luar kan. Beli dia bakar ayam. Kan di sana yang namanya beli bakar itu tidak bisa seperempat Pak, minimal setengah. Wah, makan sendiri Pak, tidak pernah berbagi. Sementara saudaranya yang makan nasi basi tidak pernah dibagi. Nah, it'amut ta'am menjadi lebih penting. Jadi ternyata ada filosofisnya. Kenapa gitu? Ketika berkumpul orang itu memang untuk mendekatkan, keakraban, untuk memperkuat ukhuwah Islamnya itu adalah dengan berbagi makanan. Jadi MBG ada dalilnya ini Pak. Saya iya kan berbagi makanan MBG nggak? MBG Pak. Nah, jadi Pak Ustadz, ciri-ciri haji mabrur itu apa? MBG gitu. Berbagi makanan maksudnya. Jadi kalau nanti ada orang habis haji Pak, tiba-tiba dia traktir terus makanan, wah ini mabrur udah nih. Ya. Tumben-tumben nih habis haji kok sering ngirim makanan ya. Saya ingin jadi haji mabrur Pak Ustadz. Pokoknya setiap hari Jumat jangan khawatir saya kirim makanan apa, sate kambing. Wah, itu kalau gitu enak tuh. Ya. Jadi berbagi makanan adalah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Dikaitkan dengan ibadah haji, bahkan lebih tinggi lagi dalam hadis sahih bahwa Rasulullah pernah ditanya begini. Ayul Islam khair. Islam terbaik itu apa? Jawabannya apa? Berbagi makanan, Pak. Islam terbaik berbagi makanan. Ketika Rasulullah SAW pertama kali, pernah saya sampaikan hadis ini, pertama kali tiba di Madinah, Rasulullah menyampaikan satu statement atau pidato ya. Apa kata Rasulullah? Ayuhan nas, wahai manusia. Pesan pertama adalah absus salam. Sebarkan salam. Sama di sini kan? Yang kedua, wa'atimu atau berbagi makanan. Yang ketiga, wasilul arham, menyambung mata Islam. Yang keempat, wasallu billahi wa nasunya. Ada beririsan dengan hadis ini. Pesan pertama yang disampaikan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah, ketika saat hijrah adalah sama dengan di sini. Cuman dibalik urutannya saja. Kalau di Madinah Rasulullah mengatakan
sebarkan salam dulu, kemudian berbagi makanan. Kalau di sini berbagi makanan dulu, kemudian apa? Menyebarkan salam. Nah, kenapa dua hal ini perlu sebagai salah satu manifestasi dari Haji Mabrur, Pak? Karena it'amut ta'am adalah berbagi kebaikan secara materi. Wa ifsal salam, menyebarkan salam adalah berbagi kebaikan secara interaksi sosial, secara sikap attitude. Kan kalau kita menyebarkan salam, berarti kita menyebarkan kedamaian. Berarti kita menyapa terlebih dahulu, kan gitu kan? Ketika mengucapkan assalamualaikum berarti ada inisiatif bahwa kita menyapa terlebih dahulu. Bahwa menyapa seseorang itu adalah yang disebut sebagai keran apa? Yang namanya itu komunikasi. Kan ketika kita akan berkomunikasi dengan orang ada pendahuluannya nggak? Ada. Maka pendahuluan yang dalam ajaran Islam itu dengan menyebarkan apa? Salam. Jadi ketika bertegar sempur dengan orang ini, assalamualaikum Pak, baru kita ngobrol kesana kemari kan? Beda dengan kultur atau budaya Barat ya. Ketika akan ngobrol ini, biasanya kan dia tidak dengan salam, biasanya dengan misalkan cuacanya baik ya, gitu kan? Nah, kan begitu mereka, baru kemudian bisa dalam Islam langsung peace, damai dulu. Gitu. Jadi yang diajarkan dalam Islam ini adalah ketika melakukan komunikasi bahwa kita ingin memberikan kesan bahwa kita adalah bukan musuh. Kan begitu. Ketika mengucapkan assalamualaikum berarti kita ingin menjadikan orang itu kawan atau lawan? Kawan, karena menyebarkan salam. Salam itu apa artinya? Perdamaian. Dalam bahasa Arab modern, salam itu peace namanya, Pak. Perdamaian. Makanya salah satu nama Asmaul Husna itu apa? Assalam, betul ya? Allah itu adalah simbol perdamaian. Jadi salah besar kalau orang mengatakan bahwa Islam agama kekerasan itu salah. Sudah pernah sampaikan di sini. Tidak ada satu nama agama yang akar katanya sama dengan akar kata damai, kecuali agama apa? Islam. Islam itu akar katanya dengan perdamaian sama nggak? Sama Pak, salimah, damai. Jadi kalau orang mengatakan Islam adalah agama kekerasan, dia tidak mengerti akar kata Islam itu sendiri. Dia tidak mengerti bagaimana Rasulullah SAW begitu menekankan aspek perdamaian daripada peperangan. Bahwa orang mengatakan mengklaim bahwa Islam disebarkan dengan pedang itu yang namanya satu tren negatif untuk menyudutkan apa? Islam. Maka lihat peradaban Islam Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah di Spanyol ya, tidak pernah terjadi dalam catatan sejarahnya ketika Islam berkuasa kemudian melakukan pembantaian besar-besaran kepada agama lain. Ada nggak catatan itu? Nggak pernah ada. Silakan. Dan ini diakui oleh para sarjana Barat sekalipun bahwa ketika Islam berkuasa tidak ada kemudian Islam menyudutkan, mengeksekusi, menggenosida ya, melakukan pembantaian terhadap minoritas agama selain Islam. Ada nggak dalam ajaran Islam? Nggak ada. Kita masih ingat ketika Salahuddin membebaskan Yerusalem atau Al-Quds ya, itu semua agama dijamin aman. Ketika Salahuddin kemudian ditaklukkan oleh, mohon maaf, pasukan salibis ya, yang terjadi apa Pak? Banjir darah. Itu ada dalam catatan sejarah dan tidak bisa orang membantah karena itu sudah bagian dari sejarah yang tertulis Pak. Nah jadi ketika ifsa'us salam
Ini penegasan yang banyak disebutkan oleh Rasulullah dalam konteks Islam terbaik, dan di sini kemudian ditegaskan kembali oleh Rasulullah dalam konteks apa? Haji mabrur. Jadi kalau ketika kita haji melaksanakan ibadah haji ingin disebut haji mabrur itu ya, bahwa kita harus menjadi orang yang dermawan, kita menjadi orang yang selalu berbagi, bahwa kita menjadi orang yang selalu komunikatif, kita orang yang selalu kemudian memiliki niat baik untuk menjadi kawan, bukan lawan, untuk kemudian mengedepankan perdamaian. Ketika orang mengucapkan salam, maka orang ini adalah menunjukkan inisiatif mengucapkan salam adalah menunjukkan bahwa dia orang yang tawadu. Makanya kalau kita perhatikan dalam fikih bagaimana menyampaikan salam Pak ya, siapa yang dianjurkan terlebih dahulu Pak ya, itu ada aturannya. Ketika orang naik kuda dulu ya, dan orang yang jalan, maka yang harus memulai mengucapkan salam yang mana Pak? Yang kuda kan begitu kan? Untuk apa? Untuk mereduksi, mengurangi arogansi. Karena mengucapkan salam itu adalah salah satu attitude, salah satu sikap untuk agar orang ini kemudian dididik menjadi orang yang tawadu, rendah hati Pak. Ya. Ketika ada satu orang dengan banyak orang bersua, maka yang pertama kali dianjurkan mengucap salam adalah yang banyakan atau yang sedikit? Yang sedikit. Kan begitu aturannya kan? Ketika orang tua ya bertemu dengan anak muda, maka yang dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu yang mana? Anak muda. Itu ada aturan dalam fikih itu Pak. Bapak-bapak ya ketemu wakil presiden, yang pertama kali mengucapkan salam harusnya siapa? Gibran Pak. Iya. Ketika ketemu Pak Prabowo, maka yang harus mengucapkan salam ketika bertemu rakyatnya siapa Pak? Presiden, untuk mereduksi arogan. Begitu dalam Islam itu Pak. Jadi ada esensi yang tersembunyi dalam mengucapkan inisiatif siapa yang pertama kali mengucapkan salam. Apa itu esensinya? Adalah untuk mendidik kita menjadi manusia yang tawadu. Itu ternyata dampaknya dahsyat Pak. Nah, cuman ya masalahnya bahwa kita kadang-kadang mengucapkan salam ini adalah hanya kepada orang yang kita kenal. Oleh karena itu ada satu hadis Pak, dan ini memang berat untuk kita amalkan. Ayul Islam khair. Islam terbaik itu apa? Antukri assalam alaman arokta wa malam ta'rif. Hadis sahih ya. Islam terbaik itu adalah kamu melakukan inisiatif mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak. Nah, yang dikenal enak, orang kenal, assalamualaikum. Tapi yang tidak dikenal berat nggak? Berat. Tiba-tiba kita ketemu orang yang nggak dikenal, assalamualaikum, mohon maaf ya saya pendeta. Wah kalau perlu gitu. Tapi kan rata-rata di kita kebanyakan umat yes, itu repot. Bahkan saya juga Pak, kalau mengucapkan sama orang yang dikenal takutnya nawarin apa MLM ya. Kan kadang-kadang begitu kan, takutnya meningkat. Kadang-kadang sekarang orang berbuat baik ini sekarang kadang-kadang ya di balik itu ada kejahatan nggak? Nah ini agak repot di zaman kita tidak bisa membedakan mana orang yang berbuat baik tulus atau di balik kebaikan itu ada akal bu. Ada nggak begitu nggak? Ada kan? Tiba-tiba telepon, kita ketemu yuk, ketemu itu teman lama Pak. Pasti dalam pikiran kita apa Pak? Pasti ini MLM nih gitu. Kan ada pikiran negatif kan? Pada zaman sekarang. Jadi bahwa yang disebut dengan haji mabrur yang ditegaskan di hadis ini adalah itu harus termanifestasi dalam akhlak yang baik kepada hablum minan nas. Bentuknya apa? Di sini Rasulullah mengatakan it'amu ta'am, kita berbagi makanan, itu kebaikan materi. Wa ibsa'us salam, itu adalah kebaikan maknawi. Kalau berbagi makan itu tidak perlu mahal Pak. Makanya kalau MBG itu mau murah Pak ya, tidak mahal ya anggarannya kan. MBG ini satu hari menghabiskan berapa triliun Pak? 1,2 atau 3 triliun ya kurang lebih ya. Tiap hari hajatan lah gitu ya. Nah
kalau ingin murah harusnya MBG itu bukan disebut dengan makan bergizi gratis, tapi makanan bergizi gratis. Insya Allah itu murah, Pak. Makanan bergizi gratis, kalau anak itu dibagi roti, sudah masuk nggak kategorinya? Kategorinya masuk, Pak. 10.000 atau 15.000 itu harus 4 sehat 5 sempurna. Sulit nggak? Sulit, Pak. Tapi kalau anggaran 10.000 beli roti yang 10.000 itu berkualitas nggak? Lumayan. Beli susu 10.000 cukup nggak? Cukup. Makanya jangan makan bergizi gratis, berat itu, Pak. Tapi yang kalau ingin murah dan berkualitas makanan, makanya di sini Rasulullah mengatakan it'amu ta'am, berbagi makanan, bukan berbagi makan. Karena berbagi makanan itu jauh lebih memudahkan, Pak. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri haji mabrur. Jadi kalau kita perhatikan, jadi haji mabrur itu ciri-cirinya apa? Ternyata lebih banyak manifestasinya adalah hablum minanas. Sudah barang tentu ada yang hablum minallah adalah ikhlas, kan gitu. Itu pastilah ya. Karena oleh karena itu hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah ini ketika melaksanakan ibadah haji, sebelum melaksanakan ibadah haji dalam haji wada, berdoa seperti ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Allahumma ya Allah, hajjan la riya fihi wala sum'ah. Semoga haji ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Jadi itu termasuk haji mabrur juga ya. Jadi yang hablum minallahnya haji mabrur itu yang paling penting adalah niat yang ikhlas, tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Jangan pernah sampai kita punya motivasi pikiran melaksanakan ibadah haji karena ingin punya status sosial tinggi. Kan ada yang begitu nggak? Ustaz, saya harus haji tahun ini. Kenapa? 2029 saya mau nyalon, jadi enak kan? Haji pulang, wah kan lebih enak kan? Ada yang begitu, Bang. Jadi ingin disebut sebagai orang yang soleh gitu kan? Ada yang begitu. Jadi, nah itu kalau motivasi itu jauh dari nilai-nilai mabrur. Karena memang sangat disayangkan dari kita ini. Status orang yang punya gelar haji itu tinggi, Pak. Saya sering mendengar ketika sholat Jumat ini, Pak, yang disapa pertama kali itu siapa? Yang kami hormati para hujaji, haji dulu, Pak. Penceramahnya belakangan itu. Para ustadz baru kan, para jamaah sekalian. Nah, terus kalau lagi kita di mall masuk musola, Pak, kan nggak ada imam tetapnya. Yang dicari yang pakai apa? Kopiah haji tuh. Oh, Pak Haji imam. Nah, orang dia baca Qurannya aja belum lancar kan gemeteran juga gitu. Ya karena dia sudah, wah ini masa haji nggak bisa jadi imam, akhirnya dipaksain, Pak, jadi imam gemeteran. Bismillah kayaknya udah nggak pasti seperti itu. Jadi masyarakat kita ini terlalu mengglorifikasi orang yang sudah melaksanakan apa. Nah itu khawatirnya menjadikan orang bahwa wah, kalau pulang haji ini saya dihormati oleh semua orang, kan begitu kan? Nah, padahal ya dalam Islam ya, bahwa betul haji itu adalah salah satu usulul ibadah, pokok ibadah, tapi bukan satu-satunya. Ada nggak cara untuk mendapatkan pahala haji tapi tidak perlu haji? Ada nggak? Ada, sudah pernah saya sampaikan di sini. Habis sholat subuh, duduk sampai waktu suruh, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti apa? Haji dan umroh. Jadi kalau ditanya dari mana? Habis haji dan umroh. Ada habis sholat suruh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya hadis ini memberikan satu pengetahuan kepada kita, khususnya bagi yang belum haji dan juga yang sudah haji. Kalau kita ingin disebut sebagai haji mabrur, maka akhlak berbagi makanan, kemudian mengucapkan, menyebarkan salam, maka kemudian harus menjadi bagian dari akhlak kita. Nah, oh, saya udah haji, ciri-cirinya apa? Ingin haji mabrur, perbanyak berbagi makanan, perbanyak mengucapkan salam, inisiatif dari diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita, khususnya bagi yang belum haji ya, bahwa haji mabrur itu adalah sebelum haji, ketika melaksanakan ibadah haji, dan pasca haji. Itu ada tanda tanya. Kalau kita coba tarik semua,
ternyata stressingnya atau penekanannya, taukidnya adalah ada pada hablum minan nas, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan sesama manusia dengan akhlak yang baik ya. Itu saja kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa lihada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.